divided among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come. Which is given for you. This do in remembrance of me.
Shalom saudara, ini kasih oleh Tuhan, welcome to GKBJ Depok. Tempat inilah tempat di mana orang-orang yang membutuhkan anugerah Tuhan kembali diingatkan dan kembali mengingat lagi anugerah Tuhan yang begitu besar buat hidupnya. Tidak terasa saudara sudah memasuki bulan September di awal, namun sampai detik ini pun kita masih bersyukur. Kenapa? Karena kita selalu menemukan bahwa Allah kita selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, ada satu ayat yang akan saya bacakan kepada setiap kita yang terambil dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-19. Berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Mari kita yang sudah menerima anugerah yang terbesar yang dinyatakan bagi setiap kita naikkan sorak-sorai kita naikkan syukur kita lewat segala puji-pujian di dalam ibadah online ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan buat hidup kami. Hingga detik ini pun kami masih bisa bersama-sama merasakan sebuah kehidupan, merasakan sebuah anugerah Tuhan yang tiada hentinya bagi hidup kami. Dan hari ini juga Tuhan kami ingin bersama-sama, baik kami ada di dalam rumah kami masing-masing, kami ingin bernyanyi untuk Tuhan, kami ingin menyuarakan apa yang menjadi isi hati kami. Bagaimana kami begitu mencintai, mengasihi Allah karena Engkau begitu besar cintanya bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, berkati kami lewat ibadah online ini, lewat puji-pujian dan juga firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja dari segala abad. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat menikmati ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Nya berkata dalam Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Mari saudara, dengan penuh dengan kerendahan hati, kita mau sama-sama duduk diam di bawah kaki Yesus. Kita mau akui keberdosaan kita, saudara. Kita mau akui kalau kita enggak layak. Kita mau akui sama-sama, saudara, kalau kita sering kali jatuh. Mari dengarkanlah berita anugerah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari saudara, saat kita ada dalam hadirat Tuhan, kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama agungkan Dia, saudara. Sebab Dia layak.
Shalom, saya yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara melalui ibadah online ini. Nah saudara, selama 11 minggu ini kita akan masuk di dalam sebuah seri yang baru, yaitu sebuah seri pertanyaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Ada 11 pertanyaan yang sangat penting yang tercatat di dalam Alkitab yang akan kita pelajari satu demi satu di dalam setiap minggu sampai 11 kali. Saya berdoa saudaraku, biarlah dengan tema seri yang baru ini kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita bisa memahami kenapa Tuhan bertanya. Pasti ada sesuatu yang sangat penting di balik pertanyaan itu untuk kita semua. Nah saudara, sebelum kita masuk di dalam pertanyaan yang pertama, di dalam minggu ini, di minggu pertama pada bulan September ini, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami siap untuk menerima firman-Mu. Kuduskan kami di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya hidup kami menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dan kami semakin dewasa di dalam Engkau. Kami siap menerima firman-Mu yang membawa kami menjadi pribadi yang bisa menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah hidup kami, dalam keluarga kami, di dalam kuliah kami, dalam pergaulan kami, dalam usaha dagang kami, dan di dalam pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah saudara, kita akan masuk pada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini kita akan membahas pertanyaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Di manakah engkau? Nah saudaraku, khotbah saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali terpikirkan oleh banyak orang, bahwa Allah itu begitu kejam, bahwa Allah itu tidak peduli, bahwa Allah itu ketika manusia jatuh di dalam dosa, dibuang begitu saja. Saudaraku, apakah seperti itu Allah kita? Nah, kita akan belajar saudaraku di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 9 berdasarkan terang firman Tuhan ini. Saudara akan menemukan jawaban tidak seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Nah, saudara, ada 3 hal yang akan saya bahas di dalam khotbah saya ini. Yang pertama adalah pertanyaan ini membangunkan manusia. Artinya apa, saudaraku? Artinya ada sesuatu yang terhilang di dalam sebuah pola yang sudah terbiasa di mana Tuhan dan Adam berhubungan. Pertanyaan yang kedua, saudaraku, adalah pertanyaan yang memperingatkan. Ini bukan pertanyaan yang memberikan hukuman, tapi pertanyaan yang memperingatkan, yang menyadarkan manusia yang pertama agar segera bertobat. Tapi apakah manusia yang pertama itu bertobat? Nanti kita menyaksikannya. Pertanyaan yang ketiga, saudaraku, ketika manusia tidak mau mengakui kesalahannya dan bahkan melempar kesalahannya. Saudaraku, ini adalah sebuah pertanyaan yang membuat Tuhan mengejar manusia. Walaupun manusia akhirnya menyembunyikan diri, walaupun manusia akhirnya melarikan diri. Pertanyaan yang ketiga, di manakah engkau? Ini mempunyai arti Tuhan mengejar. Ini merupakan sebuah pertanyaan anugerah. Ini merupakan sebuah pertanyaan di mana Tuhan masih memperhatikan manusia. Mari bersama-sama kita mempelajari semuanya ini. Kita akan baca dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 9 yang menjadi dasar perenungan kita. Ayat yang pertama, firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun kamu raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi peringatan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya.
dan diberikannya juga kepada suaminya, yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Mari bersama-sama di rumah kita membacakan ayat yang ke-9. Ini merupakan pertanyaan yang Tuhan berikan kepada Adam. Ayat 9, mari bersama-sama kita baca. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Sekali lagi, saudaraku, mari bersama-sama kita membacakan ayat ke-9 ini, karena ayat 9 ini akan menjadi fokus penggalian firman Tuhan. Kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, saudaraku, ayat yang baru saja kita baca tadi, itu bukan di dalam sebuah konteks Allah lagi sedang bermain-main dengan manusia, yaitu main tak umpet. Ya, seperti kayak anak-anak kecil begitu. Nah, saudaraku, tidak seperti itu. Ya, ketika Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Tuhan lagi sedang tidak bermain-main. Ini ada sesuatu yang sangat serius yang lagi sedang terjadi di dalam kehidupan si Adam dan Hawa pada saat itu. Ketika Tuhan bertanya, ini juga bukan berarti bahwa Tuhan tidak tahu di mana si Adam itu bersembunyi. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu, saudaraku. Dia sebenarnya tahu di mana Adam itu berada, di mana Hawa itu bersembunyi. Nah, saudaraku, ketika Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Ini merupakan sebuah pertanyaan yang menguntungkan pihak manusia. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat baik pada pihak manusia. Pertanyaan ini bukanlah sebuah pertanyaan untuk keuntungan Tuhan. Bukan untuk kebaikan manusia, bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi untuk kebaikan saudara dan saya. Saya berdoa, saudaraku, ketika Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Ini merupakan sebuah pertanyaan yang bukan saja diberikan kepada Adam dan Hawa, tapi ini juga diberikan kepada saudara dan saya. Di manakah engkau? Saudara, ketika Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Suatu pertanyaan yang pertama ini mengandung arti membangunkan. Saya ulangi lagi, saudaraku. Pertanyaan yang pertama ini, pertanyaan "di manakah engkau?" ini mempunyai arti membangunkan. Membangunkan sebuah kesadaran. Saudara, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8, sebelum ayat yang ke-9 di mana pertanyaan itu ada. Saudaraku, di dalam ayat 8 itu ada suatu pola yang berulang-ulang yang terjadi antara Tuhan dengan manusia. Sebuah pola keintiman, sebuah pola kebiasaan. Kalau kita baca, saudaraku, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 berbunyi seperti ini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Saudaraku, dikatakan yang berjalan-jalan dalam taman itu. Saudaraku, di dalam bahasa aslinya, khususnya saya ambil dalam bahasa Yunani yang tertulis dalam Septuaginta, itu mempunyai arti sebuah pola yang terulang, terus-menerus pada saat itu. Khususnya, saudaraku, banyak penafsir mengatakan itu di sore hari. Sebelum matahari terbenam, saudaraku, dan ketika angin itu sudah mengalir dengan sejuk, saudaraku, itu biasanya sore hari, Tuhan itu biasanya berjalan di taman itu dan mau bertemu dengan Adam dan Hawa. Jadi ada sebuah pola yang terulang terus-menerus. Saya kasih contoh, saudaraku, supaya Anda bisa mengerti. Saudaraku, biasanya kalau Anda makan bersama dengan keluarga sebagai pola yang terulang. Contohnya, ada keluarga tertentu, saudaraku, itu biasanya mereka makan malam bersama-sama jam 7. Ya, kemudian besoknya jam 7 lagi. Besoknya jam 7 malam lagi. Itu semuanya kumpul sama-sama. Nah, saudaraku, bayangkan misalnya
satu kali tiba-tiba ada seorang anak. Dia pada jam 7 tidak hadir di meja makan. Pasti saudaraku orang tuanya, pasti saudaraku saudara-saudaranya akan melihat sebuah bangku yang kosong. Biasanya saudaraku kalau saya akan telepon anak saya. Yos atau Vivi atau Stephanie, ini sudah jam 7. Kamu kok nggak kumpul bersama dengan papa? Di manakah kamu? Jadi saudaraku ini adalah merupakan sebuah pola yang terulang. Jadi saudaraku, sebelum manusia jatuh dalam dosa, ada sebuah pola yang intim. Ada sebuah pola yang dekat. Ada sebuah pola yang menggambarkan kasih sayang Tuhan, kerinduan Tuhan untuk selalu bersama-sama dengan manusia di hari yang sejuk itu. Tapi sayangnya saudara, pada hari itu, ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, pada hari itu Tuhan menemukan manusia tidak ada di tempatnya. Alkitab menyatakan bahwa mereka bersembunyi. Kalau pakai bahasa saya, saudaraku, mereka melarikan diri dari sebuah hadirat Tuhan, dari sebuah kedatangan Tuhan kepada mereka. Saudara, ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Saudara, Anda perlu tahu, Tuhan tidak langsung menghukum manusia. Tuhan tidak langsung membinasakan manusia. Saudaraku, kalau kita membaca di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat, saudaraku, ketika malaikat jatuh di dalam dosa, tindakan Tuhan berbeda dengan manusia yang jatuh dalam dosa. Kalau kita baca dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat, di situ firman Tuhan berkata, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. So, aku perhatikan, ayat ini menegaskan ketika malaikat jatuh di dalam dosa, Allah tidak menyayangkan. Allah melemparkan mereka ke dalam neraka sampai nanti suatu saat akan dimunculkan pada perang hari penghakiman untuk dibinasakan sampai selama-lamanya. Artinya begini, saudaraku, tidak ada lagi pengharapan. Tidak ada lagi jalan keselamatan untuk para malaikat. Tidak ada lagi sesuatu yang dapat diharapkan oleh malaikat untuk mereka bisa mendapatkan keselamatan. Tidak ada sama sekali, pintu sudah tertutup. Tapi beda dengan manusia, saudara. Beda dengan Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Tuhan tidak langsung melemparkan mereka ke dalam neraka. Memang saudaraku mereka dibuang, tapi mereka tidak dilemparkan ke dalam neraka. Saudaraku, tidak seperti malaikat yang jatuh itu. Tuhan bertanya, Adam, Hawa, di manakah engkau? Tuhan bukan lagi sedang bermain tak umpat, saudara. Tuhan bukan lagi sedang dia menutup kemahatauannya. Oh, dia tahu saudaraku Adam ada di mana. Ketika Tuhan bertanya seperti ini, sebenarnya Tuhan lagi sedang menyatakan kebaikannya kepada manusia itu. Tuhan lagi sedang mau membangunkan manusia itu. Di mana kamu sekarang ini? Kita akan terbiasa untuk kumpul di sore hari, membangun sebuah hubungan yang intim. Di manakah kamu sekarang ini? Saudaraku, ini bukan pertanyaan yang menghukum. Ini bukan pertanyaan yang kejam. Ini bukan pertanyaan yang sadis. Ini pertanyaan yang justru menunjukkan bahwa Allah itu baik buat manusia. Bahwa Allah itu sangat baik buat kita. Saudaraku, jadi ini arti yang pertama dari pertanyaan, di manakah engkau? Sekarang kita akan masuk, saudaraku, pada arti yang kedua. Ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Apa maknanya? Apa maksudnya, saudaraku? Pertanyaan yang kedua ini, saudaraku, mengandung sebuah peringatan. Jadi begini, Tuhan menggunakan pertanyaan ini bukan saja untuk membangunkan manusia yang sudah berdosa, yang sudah tidak ada sebuah pola hubungan yang intim,
Yang kedua, saudaraku, Tuhan lagi sedang memperingatkan manusia akan kejatuhannya di dalam dosa. Akan ketidaktaatannya kepada perintah Tuhan. Tuhan lagi sedang memperingatkannya. Saudara, tolong dibedakan memperingatkan dengan menjatuhkan. Tuhan tidak lagi sedang menjatuhkan manusia. Tapi Tuhan lagi sedang memperingatkan manusia. Sadar kamu ada sesuatu yang sangat serius. Konsekuensi yang mesti kalian tanggung. Jadi cukup pertanyaan ini, saya melihat justru ada pertanyaan kasih. Bukan pertanyaan kejam. Ini adalah sebuah pertanyaan kasih. Bukan pertanyaan yang sadis. Yang mengingatkan akan sebuah konsekuensi. Saudara, kalau kita membaca di dalam Kolose pasal 3 ayat 25, firman Tuhan berkata seperti ini. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Tuhan memperingatkan saudaraku, kalau Adam dan Hawa, dia bersalah. Dia harus menanggung kesalahannya. Karena Tuhan tidak memandang ini laki atau ini perempuan. Ini orang besar atau ini orang kecil. Ya, dia harus menanggung kesalahannya. Tapi bukan menanggung kebinasaan kekal. Seperti malaikat. Menanggung kesalahannya. Ada sebuah konsekuensi yang harus diterima oleh Adam dan Hawa. Kenapa demikian, saudaraku? Ya, kenapa? Karena Allah tidak dapat dipermainkan. Sekalipun Allah tidak membinasakan manusia pada waktu itu. Saya ingin beritahu kepada saudara, Allah juga tidak dapat dipermainkan. Allah memang mengasihi manusia, tapi Allah juga adalah Allah yang tegas. Dia adalah Allah yang maha kasih, tapi dia juga adalah Allah yang maha kudus. So, aku di sini, Tuhan lagi sedang memperingatkan manusia itu. Ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Tuhan lagi sedang mengingatkan sesuatu konsekuensi sangat serius. Dan ini juga buat kita semua. Saya berdoa, saudaraku, ketika Tuhan bertanya kepada saudara, ketika engkau mendengarkan khotbah saya, dan pertanyaan itu diberikan kepada saudara dan saya. Jangan lupa, saudaraku, bahwa di dalam Roma pasal 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Saya ulangi lagi, saudaraku, Roma 6 ayat yang ke-23 berkata, upah dosa ialah maut. Jangan lupa akan hal itu, saudaraku. Ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Kalau pertanyaan itu juga ada semua pertanyaan yang diberikan kepada saudara dan saya. Di balik pertanyaan itu, Tuhan sedang menegaskan. Jangan lupa bahwa firman Tuhan Galatia pasal 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jangan mempermainkan Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, Tuhan lagi sedang mengingatkan kita, jangan mempermainkan Tuhan. Masih ada kesempatan untuk Anda bertobat. Kalau Anda malaikat, Anda sudah dibuang total oleh Tuhan. So, ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Ini merupakan sebuah peringatan buat kita. Jangan sampai kita lupa bahwa, baca Amsal 29 ayat 1, siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jadi begini, saudaraku, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menegur. Bukan pertanyaan yang membuang saudara ke dalam neraka. Sebuah pertanyaan yang menyadarkan bahwa Adam telah jatuh dalam dosa karena ketidaktaatannya. Sebuah pertanyaan yang seharusnya membangkitkan kepekaan hati kita bahwa kita sudah jatuh dalam dosa. Jangan ada di situ terus-menerus. Jangan bersembunyi terus-menerus. Tapi sayangnya, saudaraku, kalau kita membaca di dalam teks ayat ini, saudaraku, manusia bersembunyi. Ketika Tuhan bertanya, saudaraku, saudara Adam dan Hawa, dia tidak mengakui kesalahannya. Mereka saling melempar kesalahannya. Adam melemparkan kesalahan kepada Hawa, Hawa melemparkan kesalahan kepada ular. Mereka tidak mau bertanggung jawab. Sangat menyedihkan, bukan, saudara? Sebuah pertanyaan yang baik. Sebuah pertanyaan penuh dengan kasih. Sebuah pertanyaan untuk memperingatkan.
tapi ditanggapi dengan cara yang salah. Saudaraku, kalau akhirnya Tuhan membuang manusia dari Taman Eden. Saya ulangi lagi, saudaraku ya. Manusia dibuang oleh Allah dari Taman Eden ke bumi ini, saudaraku. Bukan ke neraka. Saudaraku, ini ada merupakan sebuah konsekuensi yang harus Adam dan Hawa terima. Ini kalau dalam bahasa teologisnya dikenal dengan kematian pertama. Artinya putus hubungan antara manusia dengan Tuhan yang menciptakan. Tapi saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan. Pertanyaan, makna dari pertanyaan Tuhan ini tidak hanya berhenti pada makna yang kedua. Ada makna yang ketiga, saudaraku. Ketika di dalam ayat 9 berkata, di manakah engkau? Ini merupakan pertanyaan yang bukan saja pertanyaan yang membangunkan, pertanyaan yang memperingatkan. Bahkan, saudaraku, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa dan kemudian akhirnya melarikan diri, pertanyaan ini mempunyai makna. Tuhan mencari. Tuhan mengejar. Tuhan berinisiatif untuk mencari Adam dan Hawa. Tuhan berinisiatif untuk mencari saudara dan saya. Dia tidak tinggalkan saudara. Dia tidak buang saudara. Dia tidak biarkan saudara sampai pada hari penghakiman. Kalau sudah tunggu sampai pada hari penghakiman, maka sudah terlambat, tidak seorang pun yang dapat diselamatkan. Saya bersyukur, saudaraku, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mengandung arti. Tuhan mencari. Saudaraku, saya ingin kontraskan di dalam Roma pasal 3, ayat 10 sampai ayat 11. Di situ firman Tuhan kata, seperti ada tertulis. Perhatikan baik-baik, saudaraku, ini kalimat penting. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saya ulangi lagi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saudara, saya ingin beritahu pada saudara, manusia boleh beragama. Dengan agama apa saja, saudara. Semua agama itu baik, saudara. Semua manusia itu harus baik. Ya, bahkan saudara, orang ateis pun, negara ateis pun, mereka juga adalah orang-orang yang juga bisa berbuat baik. Saudara, hari-hari saudara, banyak manusia melarikan diri pada agama, melarikan diri bersembunyi pada perbuatan baik. Mereka saudara telah berbuat salah. Mereka seharusnya datang kepada Tuhan. Tapi saudara, mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka coba berusaha untuk memperbaiki dirinya melalui perbuatan baik, melalui sifat-sifat dalam keagamaan. Saudara, itulah sebabnya kalau manusia melarikan diri kepada agama, melarikan diri pada moralitas, melarikan diri pada perbuatan-perbuatan baik, saya ingin beritahu kepada saudara, itulah artinya bahwa manusia tidak mencari Allah. Manusia mencari kebaikan, bukan mencari Allah. Manusia mencari agama, bukan mencari Allah. Tapi kita bersyukur, saudara, dalam ayat ini ada sebuah kabar gembira. Allah tetap mencari saudara walaupun kau bersembunyi dalam kebaikanmu, bersembunyi dalam keagamaanmu, bahkan kau bersembunyi dalam kejahatanmu. Allah tetap mencari engkau. Saudara, Lukas pasal 19 ayat 10, kita akan menemukan, saudara, misi Allah mencari manusia itu ada di dalam Yesus. Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan Adam dan Hawa, adalah Allah yang mengutus nabi-nabinya untuk memperingatkan manusia. Tapi ketika manusia tetap berkeras hati, tetap melarikan diri, suatu akhirnya di dalam zaman akhir ini, Tuhan sendiri yang datang berinkarnasi menjadi manusia. Di dalam Yesus, kita akan menemukan sebuah bukti yang konkret, fakta akan kasih karunia, akan kasih sayang Tuhan kepada manusia, itu saudara saya yang telah jatuh dalam dosa, yang telah melarikan diri. Tuhan mengejar saudara. Lukas pasal 19 ayat 10 berkata seperti ini, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saya ulangi lagi, saudaraku. Sebab anak manusia itu Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudaraku, hari ini, kalau engkau sudah terhilang oleh karena pusaran dosamu,
Engkau sudah terhilang dengan himpitan kesulitan dunia ini. Engkau sudah terhilang dan terikat di dalam sebuah tempat yang begitu gelap, di mana engkau tidak bisa keluar. Percayalah, Allah di dalam Yesus mengejar saudara dan mencari saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya ingin tanya sama saudara, saya ingin tantang saudara, di manakah engkau bersembunyi? Apakah kau masih bertahan untuk mengeraskan hatimu? Hari ini, Yesus lagi sedang mencarimu. Hari ini, Yesus lagi sedang mengetuk pintu hatimu. Aku ada di depan. Aku ingin mendapatkan engkau. Aku ingin kembali intim, makan bersama-sama denganmu. Ada sebuah hubungan yang intim bersama dengan Yesus. Saku hari ini, kalau engkau adalah melihat dirimu terhilang di hadapan Tuhan, hari ini waktunya engkau membuka hidupmu dan engkau berkata, Tuhan, temukanlah aku. Aku di sini. Saya ingin beritahu, Tuhan akan memeluk saudara. Saudara, ini adalah kabar gembira buat saudara. Bahwa bukan saudara yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari Anda yang berdosa. Kalau agama berkata bahwa dengan perbuatan baik, kau bisa menemukan Allah. Tapi saya ingin beritahu pada saudara, dengan kayu salib, Allah menemukan saudara. Dan Allah menyelamatkan saudara. Tuhan berkati. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah yang terbesar yang kau berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini di dalam pikiran kami berkata, bahwa Engkau adalah Allah yang kejam. Engkau Allah yang sadis. Engkau Allah yang keji. Membuang kami manusia begitu saja di bumi ini. Sehingga kami menghadapi begitu banyak masalah, kesulitan, pergumulan yang begitu luar biasa. Tapi hari ini Tuhan melalui firman-Mu ini, kami menemukan Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Untung kami tidak diperlakukan seperti malaikat yang jatuh di dalam dosa. Yang dibinasakan selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan ketika kami jatuh dalam dosa. Engkau tidak langsung membinasakannya. Engkau berikan kepada kami pertanyaan-pertanyaan arahan. Sebuah pertanyaan yang mengandung kebaikan. Yang mengandung kasih sayang. Yang mengandung jeritan hati Bapa, supaya kami kembali kepadamu. Hari ini Tuhan, kami mengambil keputusan untuk kembali kepadamu. Bagi saudara yang berkata, Tuhan, di sini saya. Temukan saya. Saudara boleh taruh tanganmu di dada. Puji Tuhan. Bapa, peluklah mereka. Bawalah mereka kembali ke dalam pangkuanmu yang penuh dengan kehangatan dan keintiman itu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi saudara-saudara yang sudah dibaptis, baik secara percik maupun selam, di gereja ini atau di gereja yang lain. Jikalau saudara sudah dibaptis, saya mengundang saudara untuk kita bersama-sama mengenang cinta kasih Tuhan di sekitar meja perjamuan kudus. Setelah sebelum kita memakan roti dan meminum cawan Tuhan, mari bersama-sama kita dengarkan apa yang menjadi peringatan firman Tuhan yang berkata seperti ini. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Akan tetapi, ada peringatan yang berkata, setiap orang yang datang perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak, ia mendatangkan dosa atas dirinya sendiri. Karena itu hendaklah masing-masing menguji diri sendiri baru sudah itu ia makan roti dan minum cawan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Perjamuan kudus ini mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang terus mencari kami. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang menebus kami. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang peduli akan hidup kami. Terima kasih Bapa. Di
Di dalam nama Yesus, hamba-Mu menerima. Kami semua mau menerima kerja-Mu kudus ini. Amin. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, lalu memecah-mecahkan, saya berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Tubuh-Mu yang terpecah ini adalah merupakan bukti bahwa Engkau ingin menjalin atau merajut kesatuan kami dengan Engkau. Engkaulah yang menggantikan. Seharusnya kami yang terpecah, tapi Engkaulah yang menggantikannya. Supaya kami mempunyai hubungan dengan Sang Bapa Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bukankah roti yang terangkat ini adalah persekutuan kita dengan penderitaan Kristus? Amin. Ayo bersama-sama kita menerimanya. Sesudah makan, lalu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya. Saya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk cawan anggur ini, yang menjadi lambang dari darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Hanya oleh karena penumpahan darah saja, kami diampuni dan kami ditebus. Terima kasih Tuhan untuk keindahan kasih sayang-Mu yang sempurna, yang Kau berikan kepada kami yang tidak sempurna. Di dalam nama Yesus kami menerimanya. Bukankah cawan yang terangkat ini adalah cawan yang menjadi persekutuan kita di dalam penderitaan dengan Kristus? Amin. Mari bersama-sama kita menerimanya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab hamba-Mu telah melihat keselamatan yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Maranatha. Sekali lagi kita teriakan, Maranatha. Lebih keras lagi saudaraku, Maranatha. Yesus datang kembali. Amin. Di setiap bulan, di minggu pertama, gereja memberikan sebuah tanda kepada saudara, untuk kita bersama-sama memberikan persembahan persepuluhan. Firman Tuhan didasarkan pada Maleaki yang berbunyi seperti ini. Bawalah persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, mari bersama-sama kita memberi persembahan persepuluhan bukan oleh karena hati yang terpaksa, tapi kita memberi oleh karena kita sudah mengalami kasih Tuhan. Kita memberi oleh karena Tuhan telah memberikan kepada kita pemberian yang sempurna, yaitu Yesus yang telah mati bagi kita. Mari bersama-sama sebelum kita memberi, kita berdoa dan kita mengangkat amplop persembahan persepuluhan kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami memberikan persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan-Mu. Tuhan, biarlah persembahan persepuluhan ini menjadi sebuah sarana untuk membangun gereja-Mu, untuk memperhatikan orang-orang yang susah, untuk memperhatikan para hamba Tuhan, untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan strategis yang ada di dalam gereja ini. Tuhan, kami ingin serahkan persembahan persepuluhan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah yang mengelola, yaitu para majelis, Kau berikan mereka hikmat kemampuan untuk bisa mengaturnya dengan baik, sesuai dengan maksud dan rencana kehendak-Mu, uang ini disalurkan bagi gereja-Mu. Terima kasih Bapa, Kau berkati tangan-tangan yang memberi, biarlah mereka boleh mengalami firman Tuhan ini digenapi. Mereka akan mengalami yang disebut dengan berkat yang dicurahkan dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya undang saudara sekalian, mari kita mau bangkit berdiri saudara. Kita mau sama-sama rayakan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Kemenangan yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun juga saudara. Oleh darah anak
kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Mari saudara, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, nyatakan dengan iman saudara, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kesaksian kita. Mari berkatakan saudara, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, terimalah berkat dari Tuhan yang datang dari Allah Tritunggal. Mohon segala sumber berkat itu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Diberkatilah engkau dengan karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Diberkatilah engkau dengan kasih sayang yang begitu besar yang datang dari Allah Bapa yang dilimpahkan dalam hidupmu. Diberkatilah engkau dengan kuasa yang datang dari Roh Kudus yang akan mengefektifkan kesaksian hidupmu bagi kemuliaan Kristus. Maranatha. Amin. Oh, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength.